Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu taat kepadanya, rukuk dan sujud kepadanya, serta terus membasahi lidah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya, serta terus membasahi lidah kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berbahagia hati kita semua. Kita semua Bapak Ibu tergolong ke dalam hamba-hamba pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya Ramadan. Mana ada bulan lain yang sampai napas saja hitung sebagai bentuk zikir kepada Allah kecuali Ramadan. Mana ada bulan lain yang kita makan pun dibayar dengan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, makan sahurlah kalian fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami betul bahwa kita sekarang sedang berada dalam nikmat besar. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Satu ibadah sunnah dalam Ramadan sama dengan satu ibadah wajib di luar Ramadan. Satu ibadah wajib dalam Ramadan berbanding dengan 40 wajib di luar Ramadan. Makanya Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan siapa orang yang paling beruntung sekarang Ustaz, kita nih Bapak Ibu. Oleh karena itu, yuk kita pertahankan. Ini terakhir nih, malam 22, insyaallah 8 atau 7 hari lagi, 8 atau 7 hari, 7 malam lagi, dah habis. Oleh karena itu, kita ambil kesempatan yang mulia ini untuk terus taqarrub ila Allah, sehingga di akhir Ramadan nantinya kita mendapatkan detail janji yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Ramadan, karena ini 10 terakhir, ada sebuah kewajiban lagi, sebuah kewajiban lain yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kata baginda Rasulullah, puasa kalian, ibadah kalian dalam Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi sebelum kalian menyelesaikan satu ibadah wajib lainnya, yaitu melaksanakan membayar zakat fitrah. Ayat perintah tentang zakat, khuz amwalihim sadaqatan, itu ayat surat At-Taubah ayat 103 itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi nanti berpapasan ya Bapak Ibu. Nabi itu kan diangkat jadi Rasul 40 tahun. Kemudian di Mekah itu 13 tahun, berdakwah di Mekah 13 tahun. Usia 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Makanya pas di Mekah itu tidak ada puasa Ramadan. Kenapa tidak ada? Karena memang belum ada perintah tentang Ramadan. Berangkat ke Madinah, tahun pertama juga tidak ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu surah Al-Baqarah ayat 183 itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi itu puasa pada tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-11 Nabi tidak puasa Ramadan lagi. Kenapa? Karena Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi cuma puasa seumur hidupnya 9 kali. Dari 9 kali itu cuma 1 kali yang 30 hari. Selainnya 29 hari. Makanya nggak usah ribut. Ada 30 hari kadang-kadang, ada 29 hari kadang-kadang, 31 ada Ustaz seperti bulan Agustus. Nggak ada, kecuali di kalender di rumah kita. Tapi tidak ada, 31 tidak ada, 24 juga tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, itu surah Al-Baqarah 100 ayat 183 itu turun berpapasan setelah ayat sebelumnya tentang perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah di Ka'bah Baitullah itu. Jadi dulu ketika Nabi pertama-tama ke Madinah, kita pernah rukuk dan sujud
menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa itu selama 16 bulan. 1 tahun 4 bulan lamanya. Kemudian baru berpindah lagi kiblat. Turun setelah itu dengan perintah tentang puasa. Kemudian berbarengan setelah itu turun perintah tentang zakat. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, buat zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada nisab dia, ada haul. Mesti yang kaya-kaya saja, mesti orang yang mampu-mampu saja. Sedangkan fitrah tidak seperti itu. Syarat zakat, syarat wajib zakat fitrah itu cuma 3. Yang pertama, Islam. Seseorang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, percaya akan hari kiamat dan seterusnya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Islam. Mau balik, tak balik, mau setengah gila, mau gila, pokoknya selama dia Islam, wajib zakat fitrah. 1. Yang kedua, apakah Islam ini sudah semuanya Ustaz? Ada syarat yang kedua. Mesti dia hidup di 2 fase. Dia sempat merasakan Ramadan dan dia juga hidup pada 1 Syawal. Makanya wajib zakat fitrah itu bukan pada bulan Ramadan. Jatuh wajib zakat fitrah itu pada setelah malam terakhir, setelah tenggelamnya matahari, malam terakhir bulan Ramadan, 1 Syawal. Baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apabila ada seseorang di antara kita yang tidak hidup di 2 fase itu, maka tidak mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, kita di rumah ada 5 orang nih. Kita suami, anak, mama, ada mama satu lagi. Apa namanya mama? Nenek. Nah, mamaknya mama sama kita. Kan udah 2 kali tuh, karena kita ada 2. Mama kita kan lebih 2 lagi. Kita dah bayar zakat fitrah dia malam ke-27. Malam ke-29-nya setelah asar sebelum maghrib, nenek kita itu meninggal. Gimana ceritanya? Nah, balik lagi ke saya, bilang sama panitia. Berhubung nenek sudah kembali kepada Allah, jadi zakat kemarin sudah balik 1 porsi. Jadi tidak wajib. Punya anak yang meninggal, anak merumpuk Syawal, berarti anak wajib. Atau lahir anak pas di 1 Syawalnya, hari raya Idul Fitrinya, ada wajib zakat fitrah enggak? Enggak, kenapa enggak? Karena sempat lagi jadi fikihnya mudah tak? 2, apakah syarat kedua ini dah cukup Ustaz? Ada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Mesti mampu. Ada makanan pada hari 1 Syawal itu. Kalau betul-betul tidak ada, kita mau kasih orang untuk sendiri aja tidak ada. Betul-betul tidak ada, tidak wajib. Jadi 3 ini wajib zakat fitrah. Makanya Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bab zakat ada 3 orang yang paling dibenci oleh Allah, penjahat zakat. Orang-orang yang dikutuk. Yang pertama, seseorang yang mampu mengeluarkan zakat, tetapi dia enggan, tidak mau mengeluarkan zakat. Yang dikutuk oleh Allah. Orang mampu, tapi hendak mengeluarkan zakat. 1. Yang kedua, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, tetapi dia ambil zakat. Ini juga masalah besar. Nah, pernah lagi urung PTS lagi BLT apa kecil? Ini PTS. Ini nak begini, ini kalau roji, ini keluarga yang roji, KSP yang begini, berbeda dengan ini. Ini mana teror? Di sini tidak ada, di kampung saya daerah langit sana. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, makanya dalam bab zakat ada 5 golongan yang haram memberikan zakat. 5 golongan haram, tak boleh memberikan zakat kepada mereka, haram menerima zakat. Yang pertama, kafir. Ada kawan saya Ustaz dekat kali, baik kali akhlaknya, baik kali dia sama saya Ustaz, cuma kasih tak kafir. Boleh tak saya kasih zakat untuk dia? Tak boleh, haram. Kalau ibu mau bantu, kasih hadiah atau gimana? Memberikan zakat, tak boleh, orang kafir. 1. Yang kedua, budak juga tak boleh. Tapi kan di surah At-Taubah ayat 60 itu wafir riqab kan ada. Riqab itu budak yang dijadikan merdeka oleh tuannya. Beda. Ada budak itu ghanimah, harta rampasan perang. Ada budak dibilang sama tuannya, kamu kalau ada duit 100 juta, kamu merdeka. Itu boleh. Tapi budak yang tidak ada seperti itu, tidak ada. 2. Yang ketiga, Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini kita kakak cepat-cepat. Karena udah dipilih setiap tadi sama Pak Jemaah. Lalunya yang ada pada ini ceramahnya agak sedikit ya. Kalau lebih dari 15 menit saya tak akan panggil lagi.
Jadi ini saya lihat jam nih, Bapak Ibu tenang. Pokoknya pas 15 menit selesai. Yang ketiga, Bani Hashim, Bani Muttalib, Habib, Said, Syarifah, Aja, tidak boleh. Kenapa? Karena memang hadis Nabi mengatakan tidak boleh. La tahallalu, tidak halal di Muhammad wa ali Muhammad, bagi Muhammad dan keturunan Muhammad memakan sisa daripada harta-harta yang kotor. Zakat itu sisa harta yang kotor, mengeluarkan kotoran-kotoran. Tak layak keluarga Nabi, zuriat Nabi makan zakat. Sedekah aja tak boleh. Orang tu tak mau makan sedekah. Kalau kita mau bantu, ada Habib di kampung kami, di komplek kami Ustaz, ada Said, ada Syarifah, tapi sayang kita lihat kehidupannya. Kami mau bantu kayak mana? Berikan dalam bentuk hadiah. Hadiah boleh. 3. Yang keempat, enggak boleh menerima zakat wal ghani, orang yang kaya. Makanya Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, terkait dengan zakat dijelaskan mendetail oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Innamas sadaqatu lil fuqara, yang pertama, orang yang fakir yang hak menerima zakat. Anak yatim aja tak boleh menerima zakat. Anak yatim tidak ada hak. Coba lihat, ada tak anak yatim? Tidak ada. Kecuali anak yatim itu miskin. Jokowi meninggal, anak Jokowinya Nabi Cakut aja karena kaya. Anak yatim tak punya hak. Anak yatim kampung je. Karena yatim di tahu je, yatim yatim aja. Fakir, apa itu fakir? Dia butuh duit untuk makan seharian untuk keluarganya 20.000. Dia cuma dapat 5 atau 10.000, itu disebut fakir tu. Nah, tengok dalam komplek bumi permata lagi ya. Enggak bisa orang fakir itu makan seperti anak ibu-ibu. Anak ibu makan, anak kita makan pergi terus ke apa? Ke meja makan tumbuk aja sendiri, makan suka-suka hati. Anak orang fakir enggak bisa seperti itu. 9 orang tu ditakar, dijatahin, taruh. Kenapa mesti kayak itu? Karena nak tumbul, nak pijut. Untuk menyahai pergi ni, dakal nak tumbul, nak pijut, nak balik. Pakai seperti itu. Pedih tak bu? Makanya jangan ambil yang bukan hak kita. Itu maksud saya sebenarnya. Saya lihat di kampung saya. Ini bukan di sini. Sini dari rumah. Ini kampung saya. Kan kasih zakat tu. Kasih zakat 27, 8. Jujur zakat. Itu leh pada dia. Muhammadun, Ahmadin, Muhammad. Itu leh betul mak. Salimah, Fatimah, Mamulah, Sofiah. Itu leh. Terbelok. Nanti didistribusikan siapa yang ada nama itu ditaruh semua. Bilangnya raya pun tak boleh. Sehingga orang miskin, dari neneknya miskin sampai cucunya tak berubah-ubah. Hanya wakai tadi ni, wakai. Ini kaya kan? Mana? Makanya di Brunei itu keren. Di Brunei, di Malaysia ada zakat produktif. Dikasih itu tidak banyak. Dikasih ini dalam kampung ini berapa orang miskin? 20 orang. Hanya kasih 20-20-nya. Ini tahun ini diberdayakan 5 orang dulu. Tahun takut menuju 5 orang. Kamu pandai apa? Kamu apa bisa? Oh, jual pisang goreng. Ya udah, pisang goreng dikasih pelatihan, dibeli geraknya, dibeli kualinya, dibeli pisangnya, semua. Dan dikasih ni, habis dah 10 juta ke ibu kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berubah dari mustahil dia menjadi muzaki. Tahun pertama dia mustahil penerima zakat. Tahun ketiga dia yang memberi zakat untuk orang. Kenapa? Dan makmur. Wah, tak ada pahala mana. Kamu dah bagi morbe. Mana sampai anak cucu mengkereng aja tu. PBNC kita cok sekarang kita ni. Jatah dia lah keluar be gara-gara cok. Jatah BNC lah kampung yo, lah komplek yo lihat turun. Yang laki hak dia tu 20 kampung turun. Jatah lihat tu betul ni satu wadah be. Kau mengerti kedua wadah be yo. Dekat dah lihat dua be. Sudah ken juga. Nak ken. Yang dah ni satu. Yang kedua, miskin. Miskin tak seperti itu Bapak Ibu. Miskin butuh 20.000, dia cuma dapat 10 atau 15.000. Hansip je. Hana lagi tanya di ketik-ketik. Tak ada. Yang dikatakan kaya itu apa ya Rasulullah? Kata sahabat, apa kata Nabi? Orang yang kaya itu orang yang makanan di rumahnya lebih daripada hari ini. Kita lebih tak? Tadi oleh karena itu ketika zakatnya dikasih bilang sama betul dia. Jangan. Kaya. Jangan. Jadi kalau tak kasih dia kepada mereka. Yang jatah awak yang miliar kan, di mombong pangpo. Senang aku nanti mombong pang ibu bayar buang becak. Maka kesadaran untuk kesadaran diri belum hak hauco. Mana hak hauco. Sehingga
Udah kurang lempo, urek bergeti. Tiap tahun kurang ju bergeti, kurang ju. Kalau kita mudah mah. Maka mudah mah. Hari anak terpenuhi, kita ego yang gaya-gayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, orang yang dikutuk, orang yang enggak berhak menerima zakat, tetapi dia menerima juga. Alasan banyak. Ilun anak pula ke Ustaz. Putih kayak tidak ada cara. Awak tidak nak ada kurang. Itu anak. Ini anak pula ke nyala tak. Anak pula ke tidak. Apa ni anak pula ke tu? Kayak you. Tiba ada tu jahat dia dekat ada orang tina. Wabo. Kemudian yang kelima. 2 menit lagi, habis 2 menit. Yang kelima, yang terakhir ni, yang haram menerima zakat, orang yang dinafkahi. Bapak kasih zakat untuk ibu, boleh tak? Tak boleh. Kalau ibu kasih zakat untuk bapak, boleh. Yang nafkahi ibu siapa? Bapak. Kebetulan ibu kaya, bapak kiri. Ketimbang ibu kasih untuk orang, kasih untuk suami. Sini bang. Apa? Zakatnya dekat mama belum ya. Tadi dia dah ya. Muncul ya. Ibu boleh kasih zakat tu bapak kasih ibu tak boleh. Atau kita adik-beradik dari kampung, kan tak semuanya makmur. Ada sebagian dikasih rezeki lebih sama Allah. Dia hidup kita dari rezeki sikit ni. Tapi ada adik kita, ada kakak kita, ada abang kita, kebetulan mereka kurang beruntung. Boleh tak kita kasih zakat untuk adik kita? Boleh. Selama memang adik ibu itu tidak ibu nafkahi. Kayak mana nafkahi Ustaz? Tiap bulan ibu transfer. Itu tak boleh. Itu dia mampu karena ibu nafkahi. Tapi ada Ustaz, adik saya enggak tiap bulan saya transfer Ustaz. Kayak mana juga? Setahun 2 kali. Seperti orang kasih jajan untuk mamaknya. Megang ni kau, orang kasih urah haji ni kau. Kalau itu kita tanya, kenapa 2 kali dalam setahun? Karena 2 go dalam setahun tu 2 go baju bulannya. Itu sekurang-kurang ajarnya manusia Bapak Ibu. Masa kasih untuk orang tua setahun 2 kali. Urah haji ni kau megang kau. Palingnya pun ijik ibu teh dah alih baca. Jadi Bapak Ibu tak boleh seperti itu. Tak bolehlah seperti itu. Seperti itu kasih untuk orang tua 2 tahun lagi dalam setahun. Aneh biasa. Ya tengah-tengah pasti lagi nak bubur lah. Kedek. Ubah dulunya. Itu timbulun kasihlah berapa? Seminggu berapa ni? Seminggu enggak banyak 300.000. Kalau banyak rezeki sikit 500.000. Nanti Allah kasih, Allah balas. Salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah, hukukul walidain, orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada orang tua, termasuk orang yang pelit kepada orang tuanya. Kalau bapak ibu pelit sama orang tua, pegang kata-kata saya. Wallahi demi Allah, anak itu mati beran ya Allah, sebelum dirasakan hal yang sama nanti, anak ibu akan melakukan hal yang sama kepada bapak ibu. Cobaan kalau enggak. Barangkali Allah pun. Ikannya, lawitnya bukan kalau saya lawit tinggal di komplek bumi permata. Kamu di kampung jangan keduri. Kalau enggak pegang kalau saya pakai kiki bukan pakai muda. Bapak ibu hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. 5. Yang kelima dari orang yang dinafkahi. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Allah itu kalam Allah, bukan kalam saya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak dikatakan kalian baik di mata Allah sebelum kalian mampu menafkahkan harta yang paling kalian cintai, yang paling kalian sayangi. Beklo bermurah. Nyojok sedekah kok, bukan menjadi nyangkang. Habis dia buah belango kalau jatuh kan. Jadi tadi tetangganya kali sedekah no dia. Mewalahlah. Watai cok nenek tu kau tenang dikit. Kamu jangan. Jok lagi nanti. Perkara habis. Idron nak jebak Leon. Si on belum tolong tsunami. Si on belum 2020. Si on 2000 cepat taruh dulu waktu kena puasa. Dah, muhai yang baru yang tengah pakai ini. Nah, urung kasih sampai rumah. Tutup rumah. Yang nujuk urung kasihnya tutup rumahnya buat tu sebelum tsunami. Buat tu yang banyak yang muhai ya. Buat tu 2020. Paham? Nah, begini. Hidup bukan untuk sini. Kita mau senang-senang di akhirat nanti Bapak Ibu. Nah Bapak, ikuti aja perintah Allah dan Rasul. Allah akan bahagiakan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.